Kita juga memiliki drone yang akan terbang dan kemudian akan memantau siapa-siapa nih para pelanggar di jalan. Road Accident Rescue memiliki Korlantas untuk membantu dan membutuhkan pertolongan segera, namun susah untuk dievakuasi. Good morning, Sobat Lantas Polri dimanapun kamu berada. Hari ini Korlantas Polri sedang melakukan pengecekan kesiapan Posko Operasi Lilin 2025. Di mana nanti kita akan melihat seberapa canggih teknologi-teknologi yang disiapkan untuk mengawal suksesnya Operasi Nataru 2025. Gimana keseruannya? Ayo, check this out. Wah, ini yang pertama namanya mobil komando mobile, di mana kendaraan ini nanti akan masuk meringsek ke tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh CCTV. Fungsinya adalah sebagai pengamat, pelihat, dan memantau titik-titik CCTV di tempat-tempat yang dianggap rawan. Selain itu juga kita sudah terkoneksi dengan CCTV Jasa Marga, NTMC, dan sebagainya. Selain itu di sini dilengkapi dengan drone, bisa memantau dari udara, dan ada public address untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Tantangan lalu lintas di era modern tidak lagi bisa dihadapi dengan cara-cara konvensional. Kompleksitas mobilitas masyarakat menuntut kecepatan, ketepatan, dan integrasi data secara real-time. Menjawab tantangan tersebut, Korps Lalu Lintas Polri tidak hanya memutakhirkan teknologi, tetapi berinvestasi pada aset terpenting mereka, sumber daya manusia. Melalui Bakops Korlantas Polri, sebuah langkah strategis diambil. Gelaran pelatihan dan sertifikasi pengoperasian drone serta Mobile Command Center bekerja sama dengan ahli penerbangan dari Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Menjadi operator drone bagi Korlantas bukan sekadar menerbangkan alat. Ini tentang tanggung jawab udara. Para personel pilihan ini ditempa dengan materi komprehensif. Mulai dari aerodinamika, meteorologi, regulasi penerbangan, hingga crew resource management. Kesadaran situasi, pengambilan keputusan cepat, dan stabilitas emosi menjadi kunci. SDM Korlantas dilatih untuk memahami bahwa drone adalah mata elang kepolisian yang harus beroperasi dengan standar keselamatan penerbangan tertinggi. Di darat, revolusi terjadi melalui Mobile Command Center. Kendaraan taktis ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan pusat kendali berjalan. Dilengkapi teknologi terintegrasi, kendaraan ini mampu memantau CCTV, berbagi data real-time dengan Mabes Polri, hingga mengendalikan drone langsung dari dalam kabin. Sinergi antara mata di udara dan otak di darat. Inilah wujud nyata kemampuan personel Korlantas dalam menguasai ekosistem teknologi terpadu. Pelatihan ini adalah bukti bahwa SDM Korlantas Polri memiliki kapabilitas mumpuni untuk menjalankan tugas di segala medan, dari pengamanan harian hingga operasi besar seperti Operasi Lilin 2025. Personel Korlantas siap hadir, memberikan pelayanan yang modern, cepat, dan presisi demi keselamatan masyarakat Indonesia. Teknologi yang kedua, mobil massive dispatcher. Ini adalah teknologi terbaru dari Korlantas di mana didukung oleh Kemdigi untuk memberikan SMS blast sebagai informasi di mana terjadinya rekayasa lalu lintas, kecelakaan, kemacetan, dan ini akan diterima oleh seluruh pengguna jalan sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa waspada terhadap kejadian ataupun situasi lalu lintas yang akan ditemuinya nantinya. Dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat, terutama ketika terjadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas, Korlantas Polri bersama Komdigi menghadirkan inovasi baru melalui layanan SMS Blast berbasis location-based service. Proses dimulai ketika Korlantas Polri memantau kondisi arus lalu lintas. Persiapan rekayasa lalu lintas. Jika terjadi kepadatan, petugas memberitahu K-Induk PJR untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut. Setelah rekayasa siap diterapkan, operator menentukan titik koordinat melalui sistem peta digital. Begitu area ditetapkan, petugas mengirim informasi kepada operator di mobil MMD untuk membuat pesan berisi info penting, seperti rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, atau imbauan keselamatan berkendara.
Sebelum dikirimkan kepada pengguna ponsel, konten tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari petugas untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat. Setelah disetujui, data area dan konten pesan kemudian dikirimkan ke server operator seluler seperti Telkomsel, XL Smart, dan Indosat. Operator akan memproses data tersebut dan menyalurkan pesan ke menara pemancar yang berada di sekitar area koordinat yang dituju. Selanjutnya, pesan SMS otomatis diterima oleh pengguna ponsel yang berada di wilayah tersebut. Dengan sistem ini, Korlantas Polri dapat menyampaikan informasi secara real-time, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan di seluruh Indonesia. Teknologi yang ketiga, Etle Drone Patrol Presisi. Selain ada di darat, CCTV dipegang oleh personil Polantas, kita juga memiliki drone yang akan terbang dan kemudian akan memantau siapa-siapa nih para pelanggar di jalan. Tentunya nanti akan terlihat face recognition, juga identitas dari kendaraan kepemilikan. Dan itu sudah terkoneksi langsung ke Etle Nasional. Jadi kamu jangan coba-coba untuk melanggar lalu lintas. Demi mewujudkan penegakan hukum yang modern, akurat, akuntabel, dan transparan, Korlantas Polri terus melakukan revitalisasi Etle sebagai langkah berkelanjutan untuk memperkuat sistem penegakan hukum elektronik. Dari proses revitalisasi tersebut, Korlantas Polri menghadirkan inovasi baru, Etle Drone Patrol Presisi, sebuah multi-purpose vehicle mutakhir yang mengintegrasikan patroli darat dan patroli udara dalam satu unit dengan mobilitas tinggi. Pada mode darat, kendaraan ini dilengkapi Etle Dashcam berbasis Artificial Intelligence yang mampu menangkap dan menindak pelanggaran secara otomatis saat unit berpatroli mobile. Sementara itu, drone otonom dengan teknologi surveillance, ANPR, dan deteksi pelanggaran otomatis diterbangkan untuk memantau dari udara, merekam pelanggaran, hingga membantu penguraian kemacetan melalui pengeras suara dari jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan pengawasan menyeluruh di titik yang sulit dijangkau petugas. Seluruh bukti pelanggaran, baik dari dashcam maupun drone, terkirim real-time ke dashboard Etle Nasional. Di pusat data ini, operator bersertifikasi melakukan analisis pelanggaran, lalu lintas, dan face recognition. Kemudian penegakan hukum lalu lintas dilakukan melalui proses validasi, hingga penerbitan surat konfirmasi Etle secara presisi. Etle Drone Patrol Presisi hadir bukan hanya sebagai perangkat penindakan, melainkan solusi cerdas untuk menembus batas fisik dan hambatan mobilitas di lapangan. Kemampuannya dalam mengelola lalu lintas jarak jauh dan merespon cepat titik kemacetan adalah bukti nyata modernisasi Korlantas Polri. Kesiapan teknologi ini pun akan dimaksimalkan demi memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mendatang. Nah, ini dia alat kita yang canggih selanjutnya, Road Accident Rescue, di mana dimiliki Korlantas untuk membantu para pengguna jalan yang naudzubillah min dzalik terlibat laka lantas dan membutuhkan pertolongan segera, namun susah untuk dievakuasi. Kita memiliki banyak alat, diantaranya ini adalah untuk pembuka, pemotong, pendongkrak semua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, hingga cepat untuk diselamatkan. Alat selanjutnya, saya memegang iPad untuk main Mobile Legends. Nah, bercanda. Jadi ini adalah 3D laser scanner. Alat ini mampu untuk mendeteksi olah TKP kecelakaan lalu lintas 360 derajat, kemudian nanti dianimasikan menjadi 3D, dan kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya kecelakaan itu sendiri. Keren kan? Ini adalah pesawat nirawak bernama VTOL yang dimiliki oleh Korlantas dengan jarak tempuh 50 km dalam waktu 2 jam untuk patroli melalui udara, memantau situasi lalu lintas, melakukan traffic counting, menghitung jumlah kendaraan yang akan melintas, sehingga kita tahu sudah full atau tidak. Perlu tidaknya dilakukan rekayasa lalu lintas untuk membuka jalan supaya tertib, aman, dan lancar. Di era digital, pengawasan lalu lintas tidak lagi hanya mengandalkan personel di lapangan. Kini, Korlantas Polri menghadirkan teknologi pesawat nirawak, VTOL, drone canggih yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa membutuhkan landasan pacu. Dengan jangkauan terbang yang luas dan kamera zoom beresolusi tinggi, VTOL mampu memantau situasi,
lalu lintas, kemacetan, hingga potensi gangguan dari udara secara real time. Semua data langsung terhubung ke command center untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat. Inilah wujud transformasi digital Korlantas Polri, menghadirkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih aman, responsif, dan modern bagi masyarakat Indonesia. Ya, dari bawah, lepas tali sepatunya. Jadi teman-teman, di sini namanya Command Center PJR Korlantas Polri, di mana kita bisa melihat layar besar di belakang ini akan menampilkan aplikasi K3 yang dimiliki Korlantas. Tujuannya apa? Kita bisa melihat bagaimana jalur-jalur yang mengalami kepadatan, juga kecelakaan, serta rekon atau ada perbaikan jalan. Di samping itu juga kita bisa melihat posisi petugas-petugas kita di seluruh map seluruh Indonesia. Selain itu juga, di sini bisa melihat CCTV yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita bisa memantau tempat-tempat, objek-objek vital yang akan dilalui seluruh pengguna jalan. Dan semua teknologi yang sudah saya paparkan tadi akan diolah datanya di sini, diintegrasikan, dan diberikan kepada pimpinan atau pemangku kebijakan untuk memutuskan kebijakan yang presisi, dan harapannya masyarakat bisa menikmati liburan bersama orang-orang tercinta dengan penuh rasa bahagia, aman, nyaman, dan lancar. Bye-bye!